Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Jihan Karnisa. Welcome to my YouTube channel. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Karnisa. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya mengambil prodi akuntansi. NPM saya 25412044. In today's session, we are going to talk about the definition of economy. Jadi teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini atau di video kali ini, kita akan membahas tentang definisi dari ekonomi. Baik, kita masuk ke dalam videonya aja dan jangan lupa simak ya teman-teman. In today's session, we are going to talk about the definition of economy. Jadi teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang definisi ekonomi. Pasti teman-teman semua tidak asing kan dengan kata definisi ekonomi. Oke, baik, di dalam video ini Nisa akan menjelaskan apa sih teman-teman itu definisi ekonomi. Jangan lupa simak ya teman-teman. Kata ekonomi secara etimologis terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah oikos atau rumah tangga. Yang kedua adalah nomos atau peraturan. Jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kehidupan dan mencapai kemakmuran. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Maksudnya begini. Jadi ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana manusia bertindak atau mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Dengan sumber daya yang terbatas itu seperti uang, waktu, dan tenaga. Tujuannya itu agar apa sih teman-teman? Tujuannya itu adalah agar manusia itu dapat mencapai kemakmuran, yaitu kondisi di mana kebutuhan hidupnya itu dapat terpenuhi dengan baik. Singkatnya begini teman-teman, ekonomi itu membantu kita untuk memahami cara mengatur sumber daya yang terbatas supaya kita itu dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial, yaitu ilmu ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial. Karena apa sih teman-teman? Karena dia mempelajari tingkah laku manusia dalam kegiatan ekonomi, seperti bagaimana orang itu membeli, menjual, menabung, atau berinvestasi. Selain itu, ekonomi itu menggunakan dua pendekatan teman-teman, yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan angka, data, dan perhitungan matematis, misalnya menghitung inflasi, pendapatan, atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu ada pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan penjelasan, wawancara, atau pengamatan untuk memahami alasan atau perilaku manusia di balik keputusan ekonomi. Yang perlu teman-teman tahu, ekonomi itu tidak hanya memakai angka, tetapi juga itu memahami manusia dan alasannya dalam membuat suatu keputusan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas masalah dalam ekonomi. Yang pertama itu ada keinginan manusia itu relatif tidak terbatas. Manusia itu selalu ingin lebih. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, dia ingin muncul keinginan baru lagi. Jadinya contoh sederhananya begini teman-teman. Ketika seseorang udah mempunyai motor, dia ingin mempunyai mobil. Setelah dia memiliki mobil, dia pingin lagi atau berkeinginan lagi untuk mempunyai mobil yang lebih mewah lagi.
Itu yang dinamakan keinginan atau kebutuhan itu sudah terpenuhi, tapi dia muncul keinginan baru lagi. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu sumber daya yang dimiliki terbatas. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Kemampuan manusia itu memenuhi keinginannya itu dibatasi oleh keterbatasan sumber daya seperti uang, tenaga, atau bahan baku. Contoh sederhananya begini teman-teman, agar teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan lebih mudah. Ada seseorang hanya cukup membeli satu barang, padahal ia ingin membeli dua. Selanjutnya, atau waktu bekerja hanya 8 jam per hari. Tidak cukup untuk melakukan semua hal yang diinginkan di dalam waktu 8 jam itu. Benar kan teman-teman? Yang ketiga, sehingga terciptanya kelangkaan. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Atau karena kenapa sih teman-teman? Yaitu karena keinginan tidak terbatas dan sumber daya kita ini sangat terbatas, maka muncullah kelangkaan, yaitu di mana kondisi di mana kebutuhan itu melebihi ketersediaan barang atau jasa. Contoh sederhananya begini teman-teman. Dan Nisa itu mengalaminya, yaitu seperti kelangkaan air bersih, kelangkaan beras, yaitu permintaan tuh lebih banyak daripada persediaannya. Jadinya muncullah atau terciptanya kelangkaan. Begitu teman-teman. Selanjutnya nomor 4, yaitu kelangkaan menyebabkan manusia harus mengalokasikan sumber daya. Yaitu apa teman-teman? Yaitu untuk menghadapi kelangkaan, manusia itu harus membuat pilihan atau mengatur penggunaan sumber daya agar bisa memenuhi kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Pokoknya yang kebutuhan paling penting itu didahuluin teman-teman. Contoh sederhananya begini teman-teman. Jika si Ani hanya cukup uangnya hanya cukup untuk membeli beras atau pulsa, si Ani ini akan mendahulukan mana dulu teman-teman? Si Ani ini akan mendahulukan beras dahulu. Karena apa? Beras itu lebih penting teman-teman, karena dia kan kebutuhan pokok ya teman-teman. Kita setiap hari pasti makan, iya kan? Maka dari itu dia akan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar dia dahulukan dulu atau yang lebih penting dulu teman-teman. Jadinya teman-teman, masalah ekonomi itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu teman-teman, manusia itu harus pandai membuat pilihan dan prioritas agar hidupnya lebih sejahtera. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah barang apa sih yang harus diproduksi dan berapa banyak? Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Maksudnya begini, pertanyaan ini membahas jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh sederhananya begini teman-teman. Sebuah pabrik makanan tuh harus menentukan apakah akan memproduksinya mie instan atau roti. Jika masyarakat tuh lebih banyak membeli mie instan, maka pabrik itu akan memproduksi lebih banyak mie instan daripada roti. Begitu teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sih cara memproduksi barang tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan metode atau teknik produksi, yaitu serta penggunaan tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan teknologi. Contohnya begini teman-teman, perusahaan pakaian ini bisa memilih apakah akan memproduksi baju secara manual atau tenaga manusia, atau menggunakan mesin otomatis. Jika dia ingin lebih cepat dan efisien, maka mereka ini akan memilih menggunakan teknologi mesin toh.
Karena apa? Karena kalau menggunakan manusia, hasil yang dihasilkan tuh lebih sedikit daripada menggunakan mesin. Begitu teman-teman. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir teman-teman, yaitu untuk siapa sih barang tersebut diproduksi. Pertanyaan ini membahas siapa sih yang akan menikmati atau akan membeli barang tersebut. Biasanya ini ditentukan oleh daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat. Contohnya begini teman-teman, mobil mewah seperti Pajero untuk kalangan berpenghasilan tinggi. Sedangkan mobil seperti Daihatsu atau Ayla ditunjukkan untuk masyarakat menengah. Begitulah teman-teman contoh sederhananya dari untuk siapa sih barang tersebut akan diproduksi, yaitu untuk menikmati atau membeli barang tersebut. Biasanya itu ditentukan oleh daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat tersebut teman-teman. Selanjutnya adalah cabang ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah mikroekonomi. Fokusnya adalah pada perilaku individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya adalah sebuah toko roti menentukan harga jual roti agar tetap mendapat keuntungan. Konsumen itu memilih membeli produk yang lebih murah untuk menghemat pengeluaran. Betul kan? Kita juga kalau membeli roti yang satunya di toko sana harganya 5.000, yang di tokonya yang ini harganya 10.000, kita akan membeli harga yang lebih murah tentunya teman-teman, yaitu di toko yang harganya 5.000. Selanjutnya adalah perusahaan memutuskan apakah akan menambah karyawan atau tidak berdasarkan keuntungan. Inti dari mikroekonomi itu yaitu membahas keputusan atau ekonomi skala kecil dan bagaimana sih interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Selanjutnya ada makroekonomi, yaitu fokusnya pada perekonomian secara keseluruhan, mencakup hal-hal besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Contohnya begini teman-teman. Pemerintah menaiki suku bunga untuk menghasilkan inflasi, yaitu tingkat pengangguran nasional meningkat karena perlambatan ekonomi. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 5% per tahun. Intinya dari makroekonomi adalah melihat gambaran besar perekonomian suatu negara dan bagaimana sih kebijakan bisa mempengaruhinya. Jadi teman-teman, dari pembahasan yang Nisa sampaikan tadi, kita bisa tahu bahwa ilmu ekonomi itu bukan cuma soal uang atau bisnis saja teman-teman, tetapi tentang bagaimana sih kita sebagai manusia mengambil keputusan di setiap harinya dalam mengatur waktu, uang, tenaga, dan sumber daya yang kita punya. Semua itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan lewat ilmu ekonomi ini kita belajar untuk berpikir lebih bijak dan rasional. Kita diajarkan bahwa sumber daya itu terbatas teman-teman, sedangkan keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Nah, disinilah ekonomi berperan penting membantu kita untuk menentukan prioritas, untuk memilih mana yang lebih penting dan memahami akibat dari setiap keputusan yang kita buat. Dan selain itu teman-teman, ekonomi juga ngasih kita wawasan yang luas banget tentang bagaimana sih dunia itu bekerja. Dari harga yang naik turun, kebijakan pemerintah, sampai kondisi ekonomi yang bisa berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan memahami ekonomi, kita itu bukan cuma jadi pelajar yang pintar berteori, tapi juga jadi generasi yang kritis, peka, dan melek terhadap kondisi di sekitar kita ini.
Oke guys, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton video Nisa sampai akhir. Semoga video ini nih bisa bermanfaat dan bisa buat kalian ini lebih semangat lagi dalam belajar tentang dunia ekonomi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kalian itu nggak ketinggalan video-video seru dan edukatif lainnya bareng aku, Jihan Khairunisa. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah generasi yang cerdas dalam berpikir, bertindak. See you guys, bye-bye.